Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema Alsintan panen padi, jagung, tebu, dan umbi-umbian yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nastiti Rindri Arsyad dengan NIM 052, Zulfa Vita Mufida dengan NIM 071, Zamzam dengan NIM 075, dan Zulia Dwi Rahmawati dengan NIM 080. Alsintan panen padi, yaitu satu mesin panen ripper. Mesin panen ripper mempunyai spesifikasi pertama, kapasitas kerja kos 0,25 hektar per jam, yaitu dengan 4 jam per hektar. Kedua, dengan mesin penggerak. 3, bahan bakar bensin. Keempat, hanya untuk memotong padi tanpa merontok. Dan kelima, bisa dioperasikan dengan mendorong alat seperti menggerakkan traktor tangan. Alsintan panen padi. Yang kedua adalah mesin panen stripper. Mesin panen stripper mempunyai spesifikasi yang pertama, kapasitas kerja 0,125 hektar per jam atau 8 jam per hektar. Yang kedua, mesin penggeraknya 10 PK. Yang ketiga, bahan bakarnya menggunakan bensin. Yang keempat, mesin dapat dikombinasikan dengan alat perontok. Dan yang kelima, operasinya seperti mengoperasikan traktor tangan. Dan mesin ini itu sulit dioperasikan dalam kondisi lahan yang basah. Yang mesin ketiga, combine harvester. Spesifikasi combine harvester adalah 1. Kapasitas kerjanya 2-3 hektar per jam. Yang kedua, mesin penggeraknya sebesar 45 PK. Yang ketiga, hanya dapat digunakan pada kondisi lahan yang kering. Yang keempat, merupakan kombinasi antara alat panen dan perontok. Dan yang kelima, bisa dioperasikan seperti traktor 4 roda. Masih dengan Alsintan panen padi. Alat yang keempat adalah alat panen tipe gendong. Alat panen tipe gendong ini mempunyai bentuk seperti mesin pemotong rumput. Spesifikasi dari mesin ini adalah yang pertama, panjang sekitar 1,5 sampai 2,0 meter. Yang kedua, berat mesin sekitar 10 sampai 11 kg. Yang ketiga, mesin penggerak sebesar 1 sampai 2 PK. Yang keempat, kapasitas kerja 500 meter per jam atau 20 jam per hektar. Dan yang kelima, hanya untuk memotong padi. Alsintan panen jagung. Mesin panen jagung dapat dibedakan berdasarkan hasil akhir pemanenan. Apabila hasil akhir berupa tongkol jagung yang terpisah dengan biomasa, batang, dan daun dinamakan corn harvester atau corn combine harvester. Sedangkan apabila hasil akhir berupa potongan-potongan kecil atau cacahan seluruh biomasa jagung dinamakan ensilage harvester. Alsintan panen jagung. Pada gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar copper harvester, sedangkan gambar sebelah kiri merupakan wall stalk harvester. Alsintan panen tebu. Berdasarkan atas sumber tenaga utama yang digunakan, pemanenan tebu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemanenan tebu secara manual dan secara mekanis. Pemanenan tebu secara manual dilakukan dengan dua cara, yaitu low scan dan bundle can. Sedangkan pemanenan tebu secara mekanis menggunakan wall stalk harvester dan menggunakan copper harvester. Pada proses pemanenan tebu menggunakan wall harvester, memotong tebu pada pangkal batang dekat permukaan tanah, kemudian dibawa ke belakang dan disusun di atas buludan. Sementara pada copper harvester, tebu yang sudah dipotong pada pangkal batangnya akan dipotong lagi menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Ukuran batang tebu panen berupa lonjoran pada wall stalk harvester dan potongan-potongan pendek dari copper harvester. Kebersihan batang tebu panen pada wall stalk harvester ini tercampur dengan kotoran atau tercampur dengan tanah, sedangkan copper harvester
hampir tidak tercampur dengan kotoran. Kapasitas angkut dari wall stalk harvester ini lebih rendah dibandingkan dengan copper harvester. Waktu yang setelah dipanen sebelum digiling itu lebih dari 24 jam untuk wall stalk harvester dan kurang dari 16 jam untuk copper harvester. Dan cara aplikasi untuk wall stalk harvester ini cocok digunakan di lahan tebu yang berproduktivitas sedang, tanaman tebunya tegak, dan area lahannya berukuran sempit. Sedangkan untuk copper harvester cocok untuk lahan tebu yang berproduktivitas tinggi, tanaman tebunya tegak dan rebah, dan area lahan itu berukuran luas. Alsintan panen umbi-umbian, Quebec harvester. Mesin ini merupakan mesin pemanen kubis yang bekerja dengan cara menarik kubis dari tanaman menggunakan kontra twin auger yang kemudian dialirkan ke kontainer menggunakan ban berjalan. Sistem pemindahan kontainer dilakukan menggunakan forklift. Mesin ini dapat memanen 1 kubis dalam setiap 2 detik. Kapasitas kontainernya 150 kubis, mempunyai kapasitas lapang 3 ar per jam atau sekitar 33 jam per hektar. Selanjutnya yaitu alsintan panen umbi-umbian. Pada alsintan panen umbi-umbian terdapat Quebec harvester. Quebec harvester merupakan pemanen kubis. Pada mesin panen ini, roller feeder berbentuk spiral helix. Spiral helix terdapat pada nomor 1 dan 2. Harus disinkronkan kecepatannya antara kecepatan horizontal putaran feeder dan kecepatan maju mesin panen. Untuk itu, mesin ini harus dioperasikan oleh traktor yang mempunyai putaran peto yang dapat disinkronasikan dengan kecepatan majunya, atau sinkronasi melalui ground wheel yang terdapat pada nomor 3 dan 5. Kemiringan feeder ini meningkat saat kubis hasil panen bergerak ke bagian belakang mesin. Tahanan dari tanaman untuk tidak tercabut menyebabkan kepala kubis dan daun terbawa untuk terjepit di antara roller feeder sampai tersedia cukup gaya untuk mengambil hanya kepala kubisnya saja. Tercabutnya seluruh tanaman merupakan hal yang tidak dikehendaki pada mesin panen ini. 2 buah roller feeder yang berputar berlawanan arah dan bergerak ke arah bawah juga yang berputar menyebabkan kepala kubis didudukan secara tepat pada saat pemotong disk nomor 6 dan 7 mendekatinya. Potongan kepala kubis ini kemudian dipindahkan ke elevator yang terdapat pada nomor 4 menuju ke wadah penampungan atau ke kendaraan pengangkut. Selanjutnya yaitu alsintan panen umbi-umbian. Pada gambar ini terdapat gambar mesin panen gentang. Mesin panen kentang ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menggali umbi, mengambil dan memisahkan daun dengan batang, mensortasi manual oleh pekerja, dan memasukkan umbi ke dalam wadah penyimpanan. Mesin ini dipergunakan untuk kentang, ketela rambat, wortel, dan taro. Mesin ini mempunyai kapasitas lapang 7 ar per jam untuk pemanenan kentang, 10 ar per jam untuk pemanenan ketela rambat, 5 ar per jam untuk pemanenan taro, dan 6 ar per jam untuk pemanenan wortel. Alsintan panen umbi-umbian. Di Amerika, umbi yang biasa dibudidayakan secara massal adalah wortel, beet, bawang bombay atau onion, kacang tanah, kentang, tela rambat. Mesin panen kentang adalah mesin yang bekerja secara curah. Dalam prinsip kerjanya, mesin ini akan menggali sejumlah besar tanah yang mengandung umbi. Kemudian umbi dan tanah ini akan dipisahkan dengan cara dialirkan sambil digetarkan. Kemudian tanah dan kotoran rontok ke bawah, sedangkan umbi dibawa ke suatu tempat penampungan. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.